Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Putri dengan NIM 235630104. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan hasil pembuatan. Langsung saja kita lihat ke Android Studio-nya. Oke, untuk yang pertama itu adalah membuat welcome screen. Nah, di sini membuat sebuah activity, di mana activity ini adalah activity induk yang menampung 4 fragmen tersebut. Jadi, fragmen-fragmen tersebut akan ditampung oleh welcome screen activity ini. Nah, masih sama seperti biasanya kita menggunakan binding. Lalu di sini saya membuat daftar atau fragment list, di mana ini adalah daftar fragmen yang akan ditampilkan di welcome screen nantinya. Jadi ini akan ditampilkan berdasarkan urutan, yaitu urutan pertama yaitu welcome fragment 1 akan ditampilkan, lalu yang kedua welcome fragment 2 akan ditampilkan, lalu yang ketiga welcome fragment dan seterusnya. Nah, lalu di bawah ini adalah sebuah adapter, kita menginisialisasikan adapter, di mana fragment adapter ini adalah berisi sebuah fragment list, di mana ini untuk memberitahu view pager. View pager ini juga kita terapkan di file XML-nya. Jadi untuk memberitahu view pager bahwa urutan untuk fragment itu ada di fragment list. Lalu kita juga menggunakan binding. Ini welcome screen ini adalah ID yang ada di file layout XML-nya. Nah, lalu di sini saya juga menerapkan dot indikator. Dot indikator itu adalah sebuah komponen visual di mana berbentuk sebuah titik-titik. Jadi nanti akan berbentuk sebuah titik-titik pada tampilan. Lalu kita hubungkan dot indikator ini dengan view pager juga. Lalu kita menggunakan view pager. Nah, view pager ini adalah seperti sebuah slide presentasi yang dimana slide itu bisa di swipe ke kiri dan ke kanan. Nah, view pager ini akan berisi sebuah fragmen. Nah, dimana fragmen itu nanti akan berubah posisi sesuai urutan fragmen list yang kita buat tadi. Jadi ini adalah view fragmennya. Jadi jika itu dot indikator. Di sini sudah saya custom dot indikatornya seperti ini. Nah, ini adalah bentuk dot indikatornya. Jadi ketika kita men-swap sebuah halaman dari fragmen tersebut, maka ini akan memberi sebuah animasi bergerak yang akan menunjukkan bahwa halaman itu sedang di-swap. Lalu selanjutnya kita lihat untuk fragment adapternya. Nah, fragment adapter ini adalah sebuah yang akan ditampilkan di view pager tadi. Jadi di sini terdapat beberapa parameter yaitu activity, di mana di sini activity-nya adalah welcome screen activity untuk memberitahukan view pager bahwa activity induknya itu adalah welcome screen activity ini. Lalu juga ini untuk memberitahu bahwa urutan dari untuk menampilkan fragmen tersebut terdapat pada list fragment. Nah, yang terakhir itu adalah fragment state adapter activity. Di sini juga kita menggunakan override find get item icon. Ini tuh bisa dibilang kayak ngasih tahu view pager halaman yang akan di slide gitu. Jadi akan memberitahu view pager bahwa ini ada 4 halaman yang nantinya akan kita atur. Lalu yang keempat ini adalah override find get fragment. Nah, di sini adalah untuk mengatur sebuah mengembalikan sebuah fragmen ke posisi semula. Jadi berbeda dengan fragmen sebelumnya, fragmen 4 ini sedikit berbeda karena saya menambahkan sebuah button atau tombol yang akan memberhentikan welcome screen dan akan mengarahkan kita ke main activity. Jadi di sini sama kita menggunakan binding intent untuk mengarahkan activity-nya. Setelah ini setelah ketika button diklik itu akan mengarahkan kita kemana, yaitu ke main activity. Lalu activity finish ini adalah untuk memberhentikan sebuah welcome screen jika diperlukan. Selanjutnya kita lihat untuk layout atau tampilan dari welcome screen. Saya hanya buat sederhana saja. Nah, ini untuk tampilan welcome screen yang pertama. Jadi pada welcome screen yang pertama itu saya hanya fokus kayak ucapan hello atau say hi kepada pengguna. Jadi di sini saya menggunakan text view, image view, dan text view lagi. Dan backgroundnya saya menggunakan sebuah gambar yang ada di drawable. Lalu text view-nya juga begitu. Saya menggunakan font yang juga sudah saya simpan di sini. Lalu ada image view juga. Nah, di
di sini. Ini untuk tampilan dari welcome fragment pertama. Nah, kita lihat untuk welcome fragment kedua. Oke, ini codingannya. Oke, selanjutnya untuk fragment ketiga, tampilan tidak jauh berbeda dari fragment kedua, masih sama. Selanjutnya adalah fragment welcome 4. Nah, pada fragment welcome 4 ini juga saya ngasih gambar yang berkaitan, lalu juga saya tambahkan text view. Dan ini ID button next ini, yang dimana tadi sudah saya bikin juga ID button next ini. Nah, di sini ketika kita klik, itu akan mengarahkan kita ke menutup welcome screen-nya dan mengarahkan kita ke my activity-nya. Oke, selanjutnya itu kita lihat untuk pembuatan list view. Selanjutnya kita lihat pertama yaitu coffee menu. Ini ada data class yang fungsinya untuk menyimpan data, yang dimana di sini terdapat 4 variabel, yaitu ada nama, deskripsi, image, dan price. Ini tuh kayak template yang akan kita gunakan nanti untuk data-data kita. Jadi data itu kita simpan, data class-nya itu kita simpan di sini. Lalu selanjutnya adalah menu adapter, di mana menu adapter ini akan mengambil data dari data class yang ada di coffee menu tadi. Lalu dia juga akan menampilkan hasil dari sebuah custom adapter khusus yang akan menampilkan data list menu coffee yang nantinya akan muncul di list view. Oke, kita lihat ini akan memanggil list view setiap kali list view ditampilkan. Jadi ini juga ada jika convert nya 0, maka kita akan membuat layout baru. Nah, ini ada guide. Guide ini adalah gunanya untuk meload gambar menuju image, load gambar yang ada di image view supaya dia tuh nggak nge-lag dan lebih efisien. Jadi lebih hemat juga karena kita akan menggunakan link sebuah gambar. Lalu ini adalah binding, di mana kita itu akan menampilkan sebuah teks yang berupa nama coffee, lalu deskripsi dan harganya. Nah, di sini guide ini untuk menampilkan gambarnya supaya gambarnya itu nggak load atau nggak nge-lag. Lalu di sini kita juga menerapkan snack bar, di mana snack bar ini menggunakan view new secondary invite. Snack bar ini ketika kita klik salah satu view, maka itu akan memunculkan sebuah snack bar atau pesan notifikasi singkat yang berupa ini pesan dari coffee berupa nama dan deskripsinya. Ini untuk menu adapternya. Lalu kita lihat untuk coffee menu activity-nya. Nah, di sini adalah tempat kita menyimpan list coffee kita tersebut. Nah, masih sama, kita menggunakan binding. Lalu kita juga set toolbar-nya, yaitu kita menggunakan toolbar di atas. Lalu juga kita menerapkan mengatur title-nya, yaitu menu copy. Lalu kita juga menambahkan sebuah icon back. Jadi kita aktifkan di situ. Nah, ini untuk data menu kita, yaitu coffee list, di mana di sini ada 20 data, di mana terdapat 4 atribut, yaitu name, description, link gambar, dan ada harganya sesuai dengan data yang kita buat di data class. Selanjutnya itu adalah file adapter. Nah, ini adalah adapternya, di mana ini akan ditampilkan di list view nanti. Jadi data copy lalu ke adapter, nah lalu akan ditampilkan di list view-nya, di tampilannya. Nah, kita lihat di sini list view coffee ini adalah ID dari layout file XML-nya. Jadi kita menggunakan custom adapter khusus yang nanti itu akan diambil juga dari list coffee list ini. Urutannya juga untuk memberitahu bahwa ini akan ditampilkan. Lalu ini adalah untuk tombol back. Tombol back untuk tombol kembali pengguna. Oke, kita lihat untuk item coffee menunya. Nah, di sini udah kita terapin ya, yaitu yang tadinya itu ada 4. Nah, di sini saya ada gambar. Nggak jelas ya, karena dia di sini ada gambar.
Jadi list view-nya itu nanti akan berbentuk seperti ini. Ada gambar, ada text view untuk nama, lalu text view untuk deskripsi, lalu untuk price-nya. Nah, nanti list view itu akan masuk ke sini. Lalu kita lihat juga untuk activity coffee menu. Nah, ini adalah untuk list view-nya. Nah, list view-nya itu akan berbentuk seperti ini, di mana ada toolbar, dan toolbar itu tadi juga sudah kita isi. Lalu di sini sudah saya isi juga toolbarnya, yaitu dengan menu yang tersedia. Nah, lalu list view. Nah, di situ juga saya set background dan backgroundnya untuk toolbar dan background keseluruhan. Semuanya udah. Oke, kita coba untuk run. Oke, yang pertama aku muncul itu spy screen, lalu welcome screen. Nah, tarang! Kita akan welcome screen, lalu kita coba swipe ke kanan. Oke. Nah, di sini juga kita bisa lihat ya, bahwa dot indikatornya itu bergerak sesuai kita swipe-nya. Jadi kelihatan kita tuh lagi swipe kemana, ke kiri atau ke kanan. Nah, ini untuk fragment ketiga dan untuk fragment keempat. Oke, kita tekan next. Apakah kita akan diarahkan ke main activity? Oke, kita langsung diarahkan ke main activity. Nah, di sini seperti yang sudah saya bilang tadi, saya menambahkan button untuk menu. Jadi saya menambahkan button menu, kita bisa lihat. Oke, ini adalah list dari 20 coffee yang telah saya buat. Terdapat gambar, nama, deskripsi, dan harganya. Coba kita pilih satu, apakah akan muncul snack bar. Nah, nih akan muncul snack bar. Kita juga coba apakah berfungsi. Oke. Baik, mungkin sekian video praktikum pertemuan 10 saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.